siap-siap lalu Mei 2028 di TK Aisyah Sartopuran akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai akan saya bacakan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya Sang Surya dan Aisyah. Selanjutnya pembacaan laporan ketua panitia. Selanjutnya dengan sambutan, lalu penyerahan peserta, selalu diakhiri doa dengan doa penutup. Sampai dengan sekali doa alhamdulillah. Lalu salam dan salawat kita untukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa akan memberikan syafaat kita di yaumul akhir. Walladzina hum li furujihim hafidun walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Di tanganmu-lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Sebagaimana saya janji sebelum kita, dan yang saya banggakan seluruh peserta Baitul Arqam lintas majelis.
Puji syukur kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan Baitul Arqam. Perlu kami jelaskan bahwa ini adalah tindak lanjut dari Baitul Arqam yang sudah dilaksanakan di pimpinan daerah Asia. Yang seharusnya kami dari MPK, yaitu Majelis Pembinaan Kader, tetapi untuk memaksimalkan waktu dan dana, kami berkolaborasi dengan Majelis Kesejahteraan Sosial dan juga Majelis Taklim dan Ketajihan. Karena nanti kalau kami melaksanakan sendiri-sendiri, kasihan ibu-ibu tentu untuk membagi waktu agak sulit, dan juga terutama untuk dana hal pendanaan, kasihan nanti kalau dapat setiap majelis harus mengadakan, jadi dananya terlalu banyak yang keluar. Dilaksanakan oleh pimpinan cabang Asia dan menginap ibu-ibu. Saya berharap semoga, biasanya katanya kalau PCA Sulawesi Selatan tidak menginap, insya Allah yang ini menginap. Ya, nanti mudah-mudahan semua bisa mengikuti dari awal sampai besok pagi. Kita santai gitu, nggak usah terlalu sepanjang. Yang penting nanti ilmu, insya Allah nanti akan disampaikan 4 materi, dan mudah-mudahan nanti ilmunya bisa ibu terima dengan baik dan nanti bisa ditularkan di PRT masing-masing. Cabang Aisyah maupun pimpinan ranting Aisyah se-Solo Selatan, Kecamatan Semarang. Pada pagi yang cerah ini saya ikut bergembira karena Aisyah cabang Kota Solo Selatan melaksanakan Baitul Arqam pakai embel-embel lintas majelis, mungkin juga lintas provinsi dalam Kecamatan Semarang. Ini sebuah gebrakan yang sangat indah, karena Muhammadiyah cabang Solo Selatan mengadakan ideopolitor yang sebenarnya juga malian dari Baitul Arqam. Nah, nanti biar Pak Ketua Pimpinan Cabang Kota Solo Selatan, Bapak Amar Ma'ruf, yang menindaklanjuti. Sebenarnya saya tidak ada mandat dari Pak Ketua harus memberikan sambutan, karena pada breakdown itu amin, alhamdulillah, orang matur ibu berkonek matur oke ketok bujuni, karena di tangan ulang nasib bangsa bukan di tangannya bapak-bapak, tapi di tangannya ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu. Aisyah Kota Solo Selatan, Regenerasi Tangguh Berkemajuan. Aisyah Kota Solo Selatan, Regenerasi Tangguh Berkemajuan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu Baitul Arqam lintas majelis. Baru kali ini saya mendengar atau saya melaksanakan juga Baitul Arqam dijadikan satu atau bekerja sama dengan majelis-majelis amanah dan istiqomah dalam perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Melalui Baitul Arqam ini diharapkan nanti akan lahir kader-kader yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, serta memiliki semangat untuk terus berkontribusi dalam gerakan Aisyah
di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan, hingga memperdayakan masyarakat. Saya berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan Baitul Arqam ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan forum ini sebagai sarana muhasabah, penguatan spiritual, dan peningkatan kapasitas sebagai bagian dari perjuangan kita bersama-sama di jalan dakwah. Monggo nanti bisa diikuti dengan hikmat. Di sini tidak hanya pelatihan ini, tetapi untuk betul-betul dengan semua nanti untuk bertanggung jawab yang dihadirkan di sini untuk menyampaikan di rantainya masing-masing. Itu, ya. Maka pada pagi hari ini jam 8.47 menit hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, acara Darul Arqam akan kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti oleh semua peserta, diantaranya dari PCA, dari PRA, IGABA, dan juga MA. Semangat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya terima peserta dan Baitul Arqam lintas majelis PCA Aisyah Solo Selatan. Tepuk tangan untuk Diikuti peserta. Alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa tsabbit qalbina ala dinil islam la yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla idza syi'ta sahla. Ya Allah, berilah keridhaan-Mu, tumpahkanlah kepada kami dalam melaksanakan pelatihan Baitul Arqam pada pagi hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa kita? Berbagi ilmu jalin ukhuwah. Simun. Hai. Siber. Ya. Kayaknya yang paling kemayu pencamat. Ya. Kudune kabeh kepayu. Yes. Setiap kelompok nanti ada tugasnya membuat yel-yel. Yel-yelnya yang semangat ya. Nanti setiap ada kegiatan
kegiatan kelompok janjinya diingat-ingat terus ya. Jadi untuk mengenal kelompoknya jangan lupa nama kelompoknya dikasih di dalam yelnya ya. Ini kelompok Siti Aisyah. Siti Aisyah. Nggih. Siti Badila. Siti Badila. Nggih. Siba niku napa Ibu? Siti Badia. Kelompok Siti Muncia. Muncia. Siti Alina. Siti Alina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Siti Badila atau Siba, kita akan mencoba untuk menampilkan yel-yel kita. Siba, Siti Badila, Siti Badila, Aisyah Solo Selatan. Siti Badila, Siti Badila, karya berkemajuan, mampu beradaptasi dalam perubahan zaman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sibar Siti Baria mau Siti Baria melanjutkan yel-yel. Siap Ibu? 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung dengan Siti Baria. Naik ke puncak gunung bersama Regu Sibar. Kiri kanan ada Baria. Baria. Kiri kanan ada Sibar. Sibar di mana-mana. Sibar, Sibar, Sibar. Yes. Siti Aisyah. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mau membuat yel-yel dalam rangka Baitul Aqab. 1, 2, 3. Siti Aisyah kelompok kami, Baitul Aqab kegiatan kami, berjuang belajar di sini, mengejar ridho ilahi. Amin. Siti Aisyah hebat. siap kelompok Siwal? Siap. Ya. Yel-yel kita 1, 2, 3. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2 pasti semangat. Oke. Kelompok Siwal, kelompok Siwal, kelompok Siwal selalu kompak. Yes, yes. Mari kita belajar menambah banyak ilmu di Asia PCA Solo Selatan. Mari kita belajar menambah banyak ilmu di Asia PCA Solo Selatan. Siap untuk kelompok Siwal? Siap. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok Simun. Siap. 1, 2, 3. 1, kelompok Siti Muncia. 2, wanita soleha. 3, anggota Aisyah. 1, 2, 3, tangguh berkemajuan. Baitul Aqab luar biasa. Alhamdulillah. Siapa kita? Siti Alina. Siapa kita? Siti Alina. Mana semangatmu? Semangatmu.
sampai jam 10 di blog ini. Ya, namanya jangan lupa ditulis deh. Namanya sama dari PN Amanah. Ini nanti narasumber Ibu Azizah Fatmawati, Sarjana Teknik Magister Sains, akan memberikan narasumber tentang risalah perempuan berkemajuan. Sebelumnya di sini saya didapuk sebagai moderator, Perkenalkan, nama saya Maulida Faiza dari PRA Zayangan. Nanti saya akan memandu jalannya ini apa? Sesi materi yang pertama Bu ya, dari Ibu Azizah. Nanti setelah Ibu Azizah memberi materi, monggo nanti dipersilahkan tanya jawab, tanya jawab, berdiskusi. Nanti gimana Bu Azizah nanti tentang ini menyampaikan risalah perempuan berkemajuan, begitu Beliaunya Ibu Azizah Fatmawati, Sarjana Teknik Magister Sains. Tepuk tangan. Alhamdulillah TK saya di Aisyah masih ingat betul dengan nyanyian senenge yang esok sekolah kanak-kanak ngerti Aisyah ayo lelek kepinteran sudah mendarah dari kecil. Namun dari satu buku Risalah Perempuan Berkemajuan itu apa? Saya yakin sebenarnya sudah sering mendengar. Tapi ini wujudnya sebenarnya buku. Mari kita mengulang bagi yang sudah pernah belajar dan mendalami kembali. Jadi buku Risalah Perempuan Berkemajuan itu isinya ada 5 buku sebelumnya. Jadi isinya adalah pendahuluan, konsep perempuan berkemajuan, karakter perempuan berkemajuan, komitmen perempuan berkemajuan, dan intinya sebenarnya pada 2 ini. Tapi sebelum kita masuk ke apa karakter perempuan berkemajuan dan apa saja komitmen perempuan berkemajuan, maka kita harus tahu konsep. Lanjutkan. Di pendahuluan itu tertuliskan pertama menyatakan laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi sama-sama Islam itu membawa misi rahmatan lil alamin, memuliakan baik perempuan maupun laki-laki. Sama, perempuan juga punya peran sebagai khalifah, sebagai pelaku peradaban dan juga penggerak amal soleh. Artinya risalah perempuan berkemajuan disusun sebagai respon teologis dan ideologis terhadap tantangan zaman. Nah, ini diputuskan
Kapan Bu? Muktamar ke-48 di mana? Di tempat kita ya, di Surakarta di Solo. Nah, ini diharapkan menjadi panduan. Jadi ini termasuk undang-undangnya, Pancasilanya Aisyah, termasuk panduan gerakan perempuan untuk kehidupan yang adil, setara, dan peradaban mulia. Memiliki konsep, tujuan, pendekatan, dan nilai tertentu sebagai pijakan pemikiran. Kemudian risalah perempuan berkemajuan ini sebagai apa? Sebagai landasan, sebagai arah, sebagai acuan bagi setiap insan perempuan. Sikap berhati-hati, takut kepada Allah yang mendorong seseorang selalu mentaati peraturan dan menjauhi larangannya ke dalam keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, oke lanjut, langsung. 2. Siap-siap, nanti selanjutnya ya, nomor yang kedua, taat beribadah. 1. Sholat 5 waktu. 2. Berpuasa di bulan Ramadan. Sebagai perempuan yang berkemajuan, yaitu bersifat tajir, yaitu apabila dalam hal kesehatan, misalnya tentang kesehatan yang ini tentang adanya penyakit yang tidak menular atau hipertensi, asam urat dan sebagainya. Kita sebagai perempuan harus punya progres, yaitu menyampaikan kewajiban untuk tentang bagaimana cara kita mengatasi dan mencegahnya untuk lingkaran. Di sini dari nomor 5 ada si bersikap wasatiyah. Wasatiyah itu adalah adil ya Bu ya. Berdasarkan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita saling menghormati, intinya dalam sikap adil ini kita meskipun harus adil tapi harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Dalam kita di sini ada rumusan karakter perempuan berkemajuan. Yang ke-6 ada Amalia Solihah. Amalia Solihah adalah amal perbuatan yang ikhlas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti ada hubungan kita hablu minallah dan hablu minannas. Hablu minallah sendiri yang kita mulai dari diri kita sendiri, mungkin sholat dulu. Kalau hablu minannas bisa bersilaturahmi mulai dari saudara, tetangga, dan orang tua terutama ya, melalui komunikasi yang baik, berperilaku yang baik. Artinya adalah mengikut sertakan atau memasukkan semua orang dalam suatu kelompok tanpa memandang perbedaan latar belakang. Contoh, sikap dalam pendidikan, penerimaan murid tidak memandang kaya atau miskin. Kedua, pelayanan kesehatan tidak memandang suku, agama, kaya atau miskin, sehingga tercapai semua tujuan keseluruhan. Perempuan diberikan kesempatan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini dalam konteks Islam, yaitu memanfaatkan dan mengembangkan ipteks untuk kemaslahatan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan etika syariah. Jadi kita diberikan kesempatan untuk belajar terus untuk mengikuti perkembangan teknologi, ya, terutama dalam hal mencari informasi yang lebih valid, bisa menjadi media belajar, bisa juga untuk media syiar keagamaan, ataupun juga untuk berdagang, melestarikan lingkungan. Yang nomor 1 ada pengurangan sampah. Kita di sini ada pendidikan bank sampah. Contohnya salah satu pengurangan sampah yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang dan mengompos sampah organik, dan aplikasinya dengan mendirikan bank sampah. Nomor 10, contoh penguatan keluarga sakinah yaitu dengan membangun komunikasi yang baik, terbuka, sehingga dapat memperkuat hubungan antara anggota keluarga.
melalui pelatihan-pelatihan keterampilan maupun pendidikan, karena pendidikan untuk aspek penting yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada solusi berkelanjutan dan pemberdayaan, bukan hanya sekedar bantuan sementara. Contohnya ada beberapa pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan di dalam Islam juga ada beberapa, itu zakat, infak, dan juga sedekah. Kalau di ayatnya pembebasan perdamaian dan keadilan sosial. Kalau ada nggak kecamatan, desa, di sini saya belum menemukan. Jadi misalkan jadi perumahan atau perdamaian, tidak harus antar negara. Kita kalau ada keluarga tetangga berselisih, kita bisa silahkan. Perdamaian, silahkan. Partisipasi publik, penyelenggaraan layanan sosial dan kesehatan. Contoh, Iya. Iya. Keterlibatan diadat dalam organisasi. Ini ada kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi itu antara lain bisa dengan mendorong kapasitas, akses, dan partisipasi perempuan sebagai pelaku ekonomi kecil, mikro, dan menengah menuju peningkatan kepada peran ekonomi yang lebih tinggi. Contohnya itu bisa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Itu nanti bisa biasanya dibina oleh majelis ekonomi di tingkat cabang atau ranting. Saat untuk perempuan dan remaja sejauh ini sangat penting untuk kita sebagai perempuan, yaitu melalui pendidikan dan pemberdayaan dengan meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan, kemudian pengembangan ekonomi, yang ketiga dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, bahwa perempuan di zaman sekarang itu sudah banyak sekali tokoh-tokoh perempuan, Kartini, masa kini yang luar biasa yang kita temukan di negara kita. Tentang pentingnya nilai-nilai dan prinsip moral di sini yang berlaku bagi semua manusia di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang kita, tanpa memandang agama ataupun etnis. Contoh yang nyata yaitu membantu orang lain yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Kemudian itu adanya Lanjesmu itu kan sering membantu sampai ke Ambon, walaupun mungkin di sana sampai ke Papua, sampai di seluruh pelosok Nusantara ini. Bahwa pemahaman seorang suami dengan pemahaman seorang istri berbeda. Maaf nih, sorry ya, maaf ya. Umpamanya suami pemahamannya ke NU, sedangkan kita ke Muhammadiyah. Saya kira itu ya Bu ya. Nah, kita seorang perempuan dalam agama kan harus ada istilahnya, kalau dalam komunitas ada undang-undang bahwa seorang istri harus mengikuti suami. Sedangkan hati nurani seorang istri dari kecil, dari kata ibu tadi, dari mulai TK, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi sudah punya fondamen yang ke Muhammadiyah. Nah sekarang kita sebagai istri harus mengikuti suami, itu boleh apa tidak? Atau kita malah memendam hati secara diam-diam mengikuti, tidak mau mengikuti pemahaman suami. Saya kira kita pernah mengalami perbedaan meskipun tidak hanya secara ideologi dengan suami kita. Nah, kalau ini tadi yang ditanyakan bagaimana terkait dengan perbedaan ideologi, perbedaan pemahaman keagamaan antara kita dengan suami. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti kita sebagai istri kewajiban kita itu kan mentaati, tapi tidak kemudian harus taat sepenuhnya tanpa kita tanpa ada ruang untuk diskusi.
kabeh waktu itu pakainya seperti itu, namanya juga Jawa. Sopo Tresno. Nah kalau dihitung itu kemudian berkembang tahun 1917 tanggalnya berapa? 8 November. Tanggal 19 Mei. Ya, 19 Mei tahun 1917 itu kemudian berubah menjadi Aisyah. Sanksinya tadi ojo mantu sasi suro. Engkau keluarganya ndak ini. Dulu ada yang masih ingat ibu-ibu kalau kalau anak wedok nduk kowe yang nyapu sing resik ndak oleh kok. Ya. Dulu itu seperti itu kalau ada itu termasuk kan. Yo mempercayai. Tapi itu kalau apa itu? Kalau sadar bahwa itu mempercayai bangsa. Tapi kalau masuk keyakinan ojo nandur wit gedang nang arep omah ndak ngedang-dangi rezeki. Nah itu menjadi keyakinan. Nah keyakinan yang demikian itu termasuk tahayul, itu diberangkat ya. Sehingga kadang-kadang dulu itu ini nyambut gawe ini ora sidar, ini ora sidar. Termasuk dalam hal fitnah. Apa itu fitnah? Ibadah. Ini menyangkut ibadah, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah kemudian dilaksanakan dan itu dianggap sebagai wajib ya. Padahal itu tidak ada tuntunannya. Begitu kita datang itu niat kita sholat ya sudah itu, karena Rasulullah tidak pernah seperti itu contoh dari komando termasuk umpamanya untuk kalau apa itu ada orang meninggal harus sekian hari, harusnya ini ya. Nah, itu. Kalau tanggal 1 Suro itu mereka ini tebu enggak? Enggak. Lu tebu itu luar biasa loh. Ya, itu ada cerita. Isi tidak jadi bertentangan dengan kata hati. Kata hati ini percaya dengan pengajian kok ini maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami Allah pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Kira-kira dari ayat ini apa yang panjenengan bisa tarik? Betul. Satu, kita ada kesamaan dalam arti apa? Bukan secara fisik lahiriah, tetapi sesungguhnya dalam hal berbuat kebaikan tidak akan pernah ada bedanya laki perempuan. Dibatasi perempuan ini cukup enggon pawon nandur suket wae lah gampang tandurane gitu, rasa ditanduri, kalau rasa disiram, rasa dirabuk urip dhewe. Kira-kira akan pukul padi kah? Tidak akan pernah pukul padi atau tidak akan pernah. Kebaikan itu ada artinya, maka ya artinya dalam hal ini ketika kita berorganisasi di Asia, kebaikan itu pasti sudah sejak dari awal diniatkan, niat dan bikin program kerjanya, bikin ya. Kalau dikatakan apa ya, mungkin pernah lihat, bisa nggak nampilkan ya, sebuah apa ini orang yang mendorong. Ada yang sebagai sopir pemimpin, ada yang di sampingnya tuh yang kernete, enek sing gandul tok, enek sing numpang tok atau betul, enek sing apa ya, enek sing nyuruh, enek sing ngabot-ngaboti enten.
bagaimana lalu kedepannya bangsa Indonesia itu kalau pemimpin-pemimpinnya seperti itu, kita prihatin sekali dulu. Jadi RP itu program dari Puskesmas, dari pusat, dari negara yang semua data-data itu dibutuhkan. Jadi kalau ditanya datanya apa harus lengkap, harus jaminnya harus lengkap, itu harus. Menurut saya baca itu kok mau dijual, karena itu data-data banyak yang dijual itu. Ini akhirnya kan kembali kepada kita, Ibu. Kalau kita berada di organisasi Aisyah, apabila mendapatkan hal-hal yang tadi sekiranya tidak aman, itu kita bisa tuliskan, buat surat untuk di tingkat pimpinan, kita sampaikan ke atasan kita. Artinya apa? Kita bisa ranting ke cabang menyampaikan suara bahwa Aisyah ranting mana menyampaikan adalah bla 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 bla, itu bisa kita sampaikan ke tingkat atasnya, sehingga nanti kita di akhir itu muaranya di pimpinan pusat Aisyah itu akan membuat sebuah pernyataan sikap. Dari pengalaman yang sudah ada terkait dengan COVID dan sebagainya, memang salah satu cara pencegahan yang paling efektif, pencegahan penyakit itu adalah vaksinasi memang. Tapi untuk memproduksi vaksinasi itu tentunya ada penelitian yang akhirnya ada yang di tingkat laboratorium dan ada yang diuji cobakan di manusia. Mungkin pemimpin-pemimpin kita yang harus bisa menyuarakan mungkin dari Muhammadiyah dan Aisyah yang bisa menyuarakan kepada pimpinan yang ada di pemimpin negara kita, ya, ketika uji coba itu ya biasanya yang lebih bijak, karena uji coba vaksin itu juga ada etiknya, ya, ada etikanya, sehingga kalau memang itu akan merugikan masyarakat pasti tidak akan dibolehkan. Aisyah itu Prano Bratini, Aisyah itu pasti tombok begitu ya Bu. Dan ini sering kok Bu, saya mendengar dari mana-mana. Nah, karena saya juga agak sedikit belajar mengenai neuroscience ya Bu ya. Dari apa yang kita ucapkan itu kadang itu akan disampaikan dalam memori begitu. Sehingga harapan kita itu kan ingin memotivasi orang-orang untuk menjadi kader, bahkan untuk mencari kader yang lain yang muda-muda. Tetapi ketika dengan kita sering menyampaikan itu kadang agak kontradiktif dengan apa yang akan kita lakukan, karena sedikit ya, ketika kita menyampaikan sesuatu itu kan dalam Islam juga sama ya Bu ya, ucapkan yang baik-baik. Nah, ketika kita ucapkan itu, neuron saraf itu juga akan bekerja sebenarnya, akan berpengaruh sehingga orang yang mendengar pun itu akan merekam, working memory istilahnya seperti itu di otak depan begitu. Nah, apakah mungkin akan alangkah lebih baik kalau mungkin kita bicara mengenai teknik komunikasi dan nanti mungkin yang lain juga sama. Jadi bagaimana kita menjadikan ibu-ibu yang semangat untuk bergabung dengan Aisyah itu juga akhirnya selaras dengan akhirnya penerimaan dalam kontak itu sama. Itu adalah sesuatu yang ya sesuai dengan tadi prediksi Allah itu seperti sesuai prediksi kita, ya, prasangka kita, ya. Berarti ini kan menjadi PR bersama panjenengan diranting, ya, diranting di tingkat ya ranting ya. Bagaimana bisa menjadikan kader-kader yang baru saja bergabung ini bahwa di Aisyah itu bukan sesuatu yang memberatkan, bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru di sinilah tempat kita untuk macam-macam ya, meningkatkan tadi wawasannya, bahwa kita nanti juga apa istilahnya Bu, apapun yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar dari materinya saja, materi fisiknya, tapi ada yang lebih besar ya, ada yang lebih besar yang mungkin tadi bahwa kehidupan yang layak, rezeki yang layak itu bukan hanya dari sisi materi. Nah, ini mungkin dari satu ayat yang tadi menyatakan bahwa siapa yang beramal soleh, berarti kan kita sudah memberikan konsep siapapun itu yang berbuat baik, ya, berbuat baik
yakin saja Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik, rezeki yang baik, bahkan aku balas dengan sesuatu yang lebih dari yang kita kerjakan. Karena kalau saya bilang hujan rintik-rintik, coba di apa ya, ini jadi kecil-kecil. Hujan lebat berarti agak berat, pakai 2 tangan boleh. Yang ibu hujan rintik-rintik, hujan lebat. Terima kasih. Sekarang sambil nanti ditepuk-tepuk itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ayo semangat kembali. Ayo giatkan kembali untuk Aisyah. Saling mengingatkan dan saling menyemangati. Sekarang balik. Supaya yang ada di pikiran kita adalah positif. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, teman-teman, hari ini insya Allah kita akan selesai Baitul Arqam. Semangat terus, niat terus, kita kerjakan semuanya. Karena lillahi ta'ala. Kita yakin apa yang kita kerjakan menjadi amal soleh, mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Federasi Tangguh Berkemajuan. Nyanyi mau tutup bule. Kaya Mbak? Tapi mau tutup bule. Mama Mas. Masih banyak apa yang belum ya? Minumnya ambil sendiri. Banyak pisang. Masih enggak? Masih. Sudah bisa tentang kita boleh. Panjang apa, Mak? Aku lagi bus. Nanti makan dewe. Masa di anu wae soalnya kan masih banyak yang belum makan. Enggak sendok. Yang dewe apa-apa. Aku jenenge enggak mau. Makna hidup dan kehidupan. Makna hidup dalam kehidupan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatmawati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manggilnya Mbak. Kakak. Kakak aja. Oh, kakak. Berarti gue dedek dong. Oke, baik kakak. Oh, nggak ada ibu. Nggak ada kakak. Siap kak. Oke. Ini memang suaranya menggembang ini gitu. Spesial itu merusak dunia. Merdu. Sampun tepang di. Kok dereng itu pripun? Aku ini ben goyongan, ben goyong gadut. Wis gede awake wong iki ditambahi ngene warnane abang. Oh pundi? Oh kursi itu begitu nih. Oh pakai kursi. Tidur tenang. Kalau saya bilang dor. Kalau saya bilang dor, bilangnya nggak kena. Lo kakak, siap bareng. Oke siap. Dor, nggak kena. Hidup mulut pipi mudah ngomongin bunda kok. Kali ini hidung mata mulut pipi hidung pundak lutut kaki telinganya mana? Oh salah. Oh saya fokus berarti. Kepala, lutut, hidung. Pegang pinggulnya goyang. Daya kita duduk. Pernah melihat seorang yang menggunakan oksigen di belakang yang dia berburu ke laut. Nah, penyelam. Dia membawa tabung oksigen yang dibawa sama tuannya itu disuruh cari mutiara. Silakan cari mutiara yang bentuknya cantik di dasar. Ibarat kata si nelayan tadi, penyelam tadi sudah bawa oksigen, pegangannya oksigennya yang gede banget, turun. Ketika turun pertama, yang dilihat itu yang kalau kita bawa naik ke atas itu bagus banget. Ada ikan nemo yang kecil-kecil, kerang yang cantik yang luar biasa, hampir ke situ. Lihat ikan kok cantik-cantik yang hampir ke situ. Akhirnya lupa dengan apa yang disuruh oleh tuannya. Iya, sama tuannya tadi disuruh mencari yang ada mutiara. Ketika itu jamnya akan nyala, alarmnya berbunyi. Oksigenmu mau habis. Ketika oksigennya mau habis, masih lama. Sebentar, aku tadi lupa disuruh nyari apa ya? Akhirnya si penyelam ini tadi, yang tadi mampir kemana-mana, tujuannya nggak tercapai. Waktunya sudah habis. Mutiara apa? Karena waktunya dia sudah mau habis. Ibarat kata seperti itu kakak-kakak sekalian. Oksigen kita itu
Ada di mana? Oksigen kita ada di mana? Di takdir Allah. Allah itu merahasiakan takdir, ya kan? Dirahasiakan biar apa sih? Biar kita menikmati prosesnya. Ibarat kata seperti itu. Aisyah Kota Solo Selatan, Regenerasi Tangguh Berkemajuan. Kami ucapkan terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju.
Enggak. Kilo anu porsinan anu mana mana balik. Ibu Endang Bekti, Ibu Amalia, Ibu Dina, iya. Ya. Mbak Dina, Rosita, Endang jumput rajut, Endang. Monggo yang mau bicara silahkan, siapa yang berani. Rencana setelah mengikuti Baitul Arqam, setelah mendapatkan 4 materi, tentunya kan harus dilanjuti, tidak lanjuti di tingkat nanti. Monggo siapa yang mau bicara, kira-kira mau apa? Ya. Saya dari perwakilan dari TK. Yang pertama, saya ingin berusaha ingin melakukan apa yang kemarin sudah kita dapat, ingin berusaha lebih baik dari yang kemarin. Yang kedua, juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman khususnya dari keluarga saya dari perwakilan TK Aisyah 50 Tipes, juga umumnya untuk lingkungan saya, insya Allah dengan bekal dari Aisyah berkemajuan, kami yang bermanfaat menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian untuk motivasi saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa lagi?
kemudian yang saya dapat pastinya semangatnya, disiplinnya, kemudian peningkatan ibadahnya, habluminallahnya, terus malam itu habluminanasnya banyak juga. Begitu ya. Mau tidur ya apalagi itu terus apa itu ternyata juga hal-hal seperti itu yang sederhana itu membuat kita happy ya Bu, menjadikan kita kangen tambah muda pastinya. Itu jadi ilmu-ilmu tentang kemuhammadiyahan, keorganisasian Muhammadiyah, kemudian tentang kepemimpinan perempuan pastinya alhamdulillah dari sini saya tambah ilmu yang banyak sekali. Terima kasih Ibu pengurus dan panitia semuanya. Payo, terima kasih. Iya. Ada lagi masih 4 loh. Ayo saya tawarkan. Dan Ento jatuh. Ayo Ento yang kecil kan orang Ento. Ayo. Ternyata materinya juga baru juga dengan yang dulu saya dapatkan. Mungkin sudah diupdate gitu. Jadi insya Allah ini bisa menjadi bekal saya untuk kedepannya gitu ya. Harapan saya nanti ya mungkin saya nanti bisa sharing di lingkungan terdekat saya, di keluarga saya, komunitas saya di masjid itu dengan mungkin anak-anak TPA dan remaja-remaja lainnya gitu. Begitu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pribadi memang orang baru, jadi saya belum kenal kebanyakan 75% saya belum kenal sama ibu yang ada di sini. Dan sebetulnya saya kemarin ada acara piknik, tapi saya kok memilih piknik saya siapa ini? Ya, saya piknik saya nggak mau piknik, saya mau mengikuti Baitul Aqsa karena saya mau mencari pengalaman. Untuk itu pengalaman saya itu memang di hati memang senang sekali, tambah teman, tambah pengetahuan, walaupun saya sudah tua ya sudah pensiun, tapi bisa menambah wawasan yang lebih luas. Daripada itu saya untuk kegiatan kali ini mohon besok kalau ada lagi saya kalau diberi umur panjang saya mau panji. Masih ada 2 silakan. Ayo masih ada 2. Ayo tuh Bu Dina, mau. Saya pertama kali mengikuti Baitul Aqsa. Mudah-mudahan ilmu sama pengurus-pengurus sama mama juga. Adanya Bumi. Adanya Bu Uun. Iya. Kakak. Oh iya, Kakak Uun. Tidak ada Mama, Kakak Uun. Ada banyak. Baitul Aqsa. Kenapa? Senang, tapi malamnya nggak bisa tidur. Lah kan Mama ikut. Mama kan ikut tinggal minta kelan. Ada Mama ya. Tapi kan lama-lama bisa kerungu tau. Ya, pokoknya ya senang, dapat banyak ilmu, bisa bikin ketawa juga. Terima kasih. Iya, kurang temennya tua-tua. Temennya 17 tahun. Apa? Oh, ya, satu lagi dari PCA karena kita ikutin
Baitul Arqam tahun 2025 PCA Solo Selatan yang saya cintai, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dari Ibu PCA yang solid dari berbagai lintas majelis sehingga terwujud untuk mengadakan Baitul Arqam ini. Baitul Arqam ini saya sebenarnya sudah pernah mengikuti ke Donohudan, Pondok Sobrol itu 2 kali, tapi waktu zaman Nabi Jumaidi. Tapi tidak apa-apa ya, kita semua bisa berbagi, kita juga harus memberikan ilmu kita nanti untuk kemajuan dari PCA Solo Selatan sendiri. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila selama bergaul dalam 2 hari ini kami semuanya pasti ada salah kata, salah tingkah laku, gojek-gojek yang tidak pada tempatnya. Mohon dimaafkan, saya sendiri juga maaf. Semoga Solo Selatan senantiasa maju, selalu solid di antara pengurusnya, juga menurun ke PRA Solo Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini kami memang rata ya biar semuanya dapat. Jadi meskipun nanti sebetulnya bagus. Hanya tunggu dulu ya Bu ya. Tunggu dulu ya. Foto Bu bareng-bareng. Terdisiplin Ibu Sri Rupiatmi dari Joyontantan. Lalu yang terrajin Ibu Tri Wahyuni dari TK Aisyah. Ya, karena kami melihat dari rajin datang. Terrajin. Lalu Nyosewu tidak bermaksud apa-apa ya. Yang paling sepuh Ibu Arfah Indriani Pemelayan. Wonten terus yang terbesar Mbak Arya Ayang Danu Muria. Lalu yang terheboh Mbak Dina Latifah. Ya, dari Surabaya. Lalu satu lagi yang teraktif Ibu Woro Cahyani Jaya. Iya. Monggo Bu Eno mau ikut foto. Ya sudah. Iya. Sekalian deh. Terus untuk yang postes, ya, yang nilainya 100, yang pertama adalah Ibu Mila Putri, nilainya 100, dengan Ibu Jana, ya. Lalu ini karena hadiahnya itu banyak. Ya. Ya, terus ini kami melihat dari pretest ke postes itu ada kenaikan. Misalnya ada yang nilainya 60 menjadi 90, yang 70 menjadi 95. Ini juga kami dari hadiah, sebetulnya banyak, tapi kan kalau yang sudah jangan sampai double, kasihan biar yang lain. Yang pertama Lucy Sari dari Pemelayan. Yang kedua Listianingsih.
dan Majelis Kesejahteraan Sosial pada jam 8:20 pada hari Ahad tanggal 25 Mei 2025 kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mewakili semua panitia mohon maaf atas kesederhanaan baik lengkap di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. 1, 2, 3. Baik, Arkom PCA Solo Selatan Surakarta. Yeah.